Aksi kejahatan jalanan, khususnya penjamretan, belakangan ini kian marak terjadi. Bahkan mereka terang-terangan mengincar anak-anak dan wanita sebagai target sasarannya. Masyarakat pun geram, hingga bahkan tak segan menghakimi pelaku yang tertangkap tangan. Lantas, bagaimana agar kita terhindar dari aksi jambret? Dan bagaimana caranya anak-anak kita tetap aman saat bermain di luar rumah? Selamat malam, sahabat RTV. Saya Retno Ayu akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus aksi jambret merajalela. Hidup warga jadi sengsara. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Warga di Komplek Wisma Tajur, Ciledug, Tangerang, Banten dihebohkan dengan aksi komplotan jambret yang mengincar seorang bocah. Korban bahkan sempat terseret beberapa meter saat mempertahankan telepon genggamnya. Kamera CCTV ini merekam aksi jambret telepon genggam milik seorang bocah laki-laki di kawasan Komplek Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Senin 6 Juni lalu. Korban yang masih anak-anak itu berusaha mempertahankan telepon genggamnya hingga terseret sepeda motor pelaku sampai beberapa meter. Di hari yang sama, tak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di kawasan Pondok Aren, seorang bocah juga menjadi sasaran jambret. Bocah yang berada di dalam warung dirampas ponselnya oleh orang yang pura-pura membeli. Korban yang mencoba mengejar pelaku akhirnya terjatuh dan mengalami luka-luka di bagian kakinya. Video aksi penjambretan ini pun kemudian viral di media sosial. Kurang dari sepekan, tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku penjambretan di rumahnya masing-masing. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua penjambret diketahui adalah mantan kurir ekspedisi. Komplotan jambret ini memang kerap mengincar anak-anak dan perempuan sebagai korbannya. Polisi terpaksa melumpuhkan para pelaku dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan mencoba membuang barang bukti. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan telepon genggam hasil jambret serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksi kejahatannya. Alhamdulillah kita bisa mengungkap baik itu oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota maupun Polsek Ciledug ya. Tentunya pada pengungkapan ini kami mengamankan dua kelompok yang berbeda ya. Satu yang kejadian pada pukul 12.30 pada hari itu, kemudian yang satunya yang pukul 14 ini kelompok yang berbeda. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di lokasi kejadian, kami pun menelusuri kawasan Komplek Wisma Tajur, Ciledug, Tangerang, Banten. Nah, sahabat RTV, kita sudah hampir sampai di lokasi terjadinya penjambretan yang korbannya itu adalah anak berusia 9 tahun. Nah, jalur kita sekarang ini adalah jalur yang dilalui oleh pelaku jambret nih. Karena ini berada di dalam komplek, jadi bisa dilihat jalannya cukup sempit dan kiri kanan penuh dengan rumah warga juga nih. Setibanya di lokasi, kami menemui sejumlah warga yang ternyata juga menjadi saksi penjambretan itu. Warga mengaku geram lantaran peristiwa itu mencoreng keamanan dan kenyamanan di tempat mereka tinggal. Kronologinya dari sana dia jalan pakai motor ya, berdua boncengan, mampir ke sini, berhenti sebentar nengok ke sini, dia lagi main HP di sini. Setelah main HP, dijamret, langsung lari dia megangin motornya, ya bajunya ini yang dibonceng di belakang, ini ke bawah sampai ke sana lewat yang telepon itu. Kayaknya pertama kali deh kalau yang jambret begitu ya. Cuman kalau kayak curan begitu kadang suka ada, tapi ya jarang. Kalau siang-siang abis dur itu memang sepi, orang pada di dalam, pada istirahat gitu. Memang kondisinya sepi. Nah, sahabat RTV, saya sudah berada di lokasi persis terjadinya aksi penjambretan yang korbannya adalah anak berusia 9 tahun. Dan bisa saya gambarkan bagaimana situasi kondisi di lokasi kejadian ini, walaupun berada di tengah pemukiman padat penduduk,
tadi menurut warga yang saya wawancara, kita bisa melihat juga bahwa jalanannya cukup sepi, tidak banyak aktivitas warga, bahkan tidak ada aktivitas warga dan tidak ada lalu lalang warga yang ada di komplek perumahan ini, karena memang menurut warga saat siang hari tidak banyak warga yang berada di rumah karena banyak warga yang bekerja, kemudian banyak juga warga yang tengah beristirahat siang di rumahnya, sehingga lokasi yang sepi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan, Turnback Crime, RTV. Sobat RTV, bocah yang menjadi target kejahatan pelaku kriminal juga terjadi di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sedang asing bermain bola di sebuah gang, seorang bocah perempuan menjadi korban jambret kalung emas. Hal serupa juga terjadi di Padang, Sumatera Barat, di mana ada seorang ibu yang sedang duduk di pinggir jalan, tiba-tiba menjadi korban perampasan telepon genggam. Rabu siang, 8 Juni 2022, saat sejumlah anak sedang asyik bermain di luar rumah di kawasan Gang Haji Niman, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sebuah peristiwa tak terduga dialami seorang bocah perempuan berinisial N. Bocah berusia 7 tahun itu menjadi korban kejahatan dua pria yang mengendarai sepeda motor. Secara tiba-tiba, kedua pelaku menjambret kalung emas yang melingkar di lehernya hingga membuat N kaget dan lari ketakutan. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat hanya dalam hitungan detik, kalung emas putih seberat 5 gram yang ia kenakan berpindah ke tangan pelaku. Seorang warga yang mendengar teriakan korban sempat mencoba mengejar pelaku. Namun, upaya warga sia-sia karena pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di lokasi penjambretan, kami pun mendatangi kawasan Gang Haji Niman, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menurut warga sekitar, aksi penjambretan di wilayah ini memang kerap terjadi dan anak-anak selalu menjadi incaran para pelaku. Udah pernah, waktu itu HP 4 kali atau 3 kali gitu. Berarti sering ya, Bu? Itu udah 2 tahun yang lalu, tapi baru ada lagi sekarang. Kebanyakan sama kayaknya di orangnya deh. Sama. Pernah ketangkap nggak, Bu? Belum pernah. Ya, sahabat RTV, inilah lokasi terjadinya peristiwa penjambretan pada anak berusia 7 tahun. Pada saat peristiwa terjadi, pelaku datang dari arah belakang sahabat RTV, kemudian berjalan lurus ke arah Gang Niman, sahabat. Pelaku yang menggunakan sepeda motor ini berboncengan dan akhirnya berlalu lalang di wilayah ini hingga akhirnya berhenti di titik sini dan menarik kalung emas milik korban secara paksa. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian kembali lurus ke jalan seberang sana, sahabat, hingga akhirnya pelaku berhasil melarikan diri. Rumah korban berada tak jauh dari lokasi penjambretan. Ibu korban mengaku pasca kejadian anaknya mengalami trauma mendalam dan sempat tidak berani keluar rumah. Sekarang udah agak mulai membaik sih, nggak kayak pertama-tama kan mulai shock ya dia, tapi sekarang kalau udah keluar biasa aja, keluar rumah udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya ada motor berhenti di sini gitu pas pada kejadian, dia kabur, takut. Kasus penjambretan ini menjadi pembelajaran berharga bagi orang tua korban untuk lebih meningkatkan kewaspadaan serta keselamatan buah hatinya saat bermain di luar rumah. Tidak hanya di Jakarta, aksi penjambretan juga terjadi di Padang, Sumatera Barat pada Minggu pagi di pertengahan bulan Mei lalu. Seorang ibu yang sedang duduk di pinggir jalan daerah Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, bersama 2 bocah yang masih kecil, tidak menyadari sudah menjadi incaran penjambret.
Saat itu datang seorang pemuda bersepeda motor berhenti di hadapan ibu dan dua bocah. Saat sang ibu yang memegang telepon genggam lengah, pemuda ini langsung merampasnya dan kabur melarikan diri. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengetahui keberadaan pelaku dan langsung melakukan penangkapan di rumahnya di Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat rumah pelaku digeledah, polisi tidak menemukan ponsel hasil jambret karena sudah dijual ke temannya yang tidak jauh dari rumah pelaku. Namun saat mencari barang bukti, pelaku sempat mencoba kabur hingga polisi terpaksa menembak ke kaki pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ponsel hasil curian serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Turn Back Crime, RTV. Aksi kawanan jambret 3 kalikan juru parkir yang sedang bertugas. Turn Back Crime segera kembali.